Halo kawan, ketemu dengan saya lagi, Ahmad Faiz Zainuddin. Kali ini saya ingin membahas tentang betapa pentingnya menjadi insan kamil atau manusia paripurna atau holistic person. Kadang kita menyebutnya juga holistic happiness atau kebahagiaan yang menyeluruh. Seorang ulama bercerita tentang temannya yang dulu di pesantren sangat pinter, menguasai berbagai kitab-kitab besar, tapi tiba-tiba jadi bodoh gara-gara setelah menikah istrinya marah karena dia tidak memberikan nafkah yang cukup. Jadi kalau dia ngajar ngaji gitu, istrinya bilang, emang dengan ngajar ngaji gitu anakmu bisa kenyang gitu. Dan kata beliau nggak satu dua orang kayak begitu itu, dia punya banyak teman-teman kayak gitu. Ada yang seorang yang hafal Quran, akhirnya hilang hafalannya gara-gara ya akhirnya masalah finansial memaksa dia untuk bekerja, dan kerjaannya itu menyita waktu dia sehingga nggak punya waktu untuk mereview bacaannya lagi. Juga yang paling parah kata beliau, dia punya teman bahwa suatu hari ngajar di musola begitu, di masjid, di tengah banyak orang dengan murid-muridnya gitu, istrinya bawa anak dia ditaruh di meja pengajian, dia bilang, nih anakmu belum makan gitu. Ngaji melulu gitu. So kawan-kawan, makanya saya selalu mengatakan bahwa kita harus seimbang ya. 7 dimensi ini harus seimbang. Yang pertama, spiritual itu oke. Spiritual itu yang paling penting, core of the core-nya. Alasan kita hidup dan yang paling penting nanti di akhirat ditimbang tuh ini. Tapi ini saja nggak cukup. Jangan sampai gara-gara Anda fokus ke sini, Anda yang ngurusi yang lain. Nanti kejadiannya kayak ulama ini. Dan akhirnya spiritualnya ikut drop juga ketika dipaksa oleh kebutuhan finansial. Ada cerita yang lain, misalnya juga orang yang mungkin finansialnya kali ini yang lebih dari cukup, tapi kemudian jadi sia-sia semua gara-gara dia nggak mikirin kesehatan. Itu terjadi pada temennya mertua saya almarhum. Beliau mengurusi pekerjaannya sampai nggak ada waktu untuk mengurusi kesehatannya, nggak pernah olahraga, makan sembarangan, kurang tidur, kepikiran uang terus tiap hari, hingga suatu hari dia gagal ginjal dan harus cuci darah beberapa kali seminggu, sampai kondisinya makin lama makin parah. Dan suatu hari mertua saya itu menjenguk dia dan mengantar dia ke tempat cuci darah. Di tengah jalan orang ini lihat tukang becak tidur di becaknya, dan orang ini bilang, Pak Masud, saya mau menukar semua uang saya untuk bisa tidur ngorok ya tukang becak itu. Saya ini Pak Masud nggak bisa tidur. Kenapa ya? Cuci darah itu 6 jam sebelumnya kita lemes. Selama cuci darahnya itu ya lemes juga. Habis cuci darah juga begitu. Dan itu baru selesai, tiba-tiba harus cuci darah lagi yang berikutnya. Jadi hidup ini walaupun bertahan ya tetap aja nggak bisa dinikmati. Dia bilang mending punya rezeki itu yang becak itu tapi sesehat dia gitu. Loh, itu nggak dia sadari ketika dia dulu punya cukup uang walaupun nggak berlebihan dan sedang sehat. God, what surprise you most about humankind? Ada yang bilang itu, Tuhan, apa yang paling membuat Anda heran pada umat manusia ini? Lalu Tuhan menjawab, I surprise people make money to lose their health, and then they lose their money to restore their health. Jadi orang-orang itu mencari uang habis-habisan hanya untuk kehilangan kesehatan. Dan kemudian ketika dia udah punya uang banyak, uangnya habis juga untuk kembali sehat, untuk membuat dia berobat untuk sehat kembali. Jadi people make money and sacrifice their health hanya untuk they lose their money to restore their health. Kan aneh ya Bapak Ibu ya. So Bapak Ibu, 7 dimensi holistic person ini sangat penting. Kita harus kembangkan bareng-bareng, kita harus kembangkan bersama-sama. Satu, spiritual, hubungan dengan Tuhan, pastikan ini beres, karena ini yang paling penting, core of the core-nya. Lalu yang kedua, Anda juga perlu mengembangkan dimensi emosi Anda. Ini kemampuan untuk berbahagia apapun kondisi kita.
unconditional happiness, kemampuan untuk terus semangat apapun kondisi kita, jatuh bangun, kemampuan untuk memotivasi diri, intinya dunia emosi. Yang ketiga, Anda juga perlu mengembangkan dimensi sosial, hubungan Anda dengan orang lain. Jangan sampai untuk mencari uang habis-habisan atau ibadah terus sampai lupa menjalin hubungan sosial dengan orang-orang penting sekitar Anda, keluarga, anak, istri, suami, rekan kerja, tetangga, teman, itu juga penting. Lalu yang keempat, intelektual. Anda perlu juga mengembangkan wawasan intelektual. Apa keahlian Anda? Apa minat Anda asah terus. Anda harus punya kemampuan untuk belajar seumur hidup, lifelong learning. Anda harus punya skill untuk learn, unlearn, relearn. Jadi belajar, lalu kemudian melupakan yang telah Anda pelajari dan belajar lagi. Itu juga penting. Itu yang keempat ya, spiritual, emosi, sosial, intelektual. Lalu yang kelima, dimensi fisik, yaitu dimensi kesehatan. Itu perlu Anda jaga. Lalu yang keenam, tentu saja dimensi finansial juga penting, karena kita hidup di dunia yang memang satuannya itu uang, Bapak Ibu ya. Mereka banyak orang itu ngukurnya pakai uang. Ya kita nggak harus kecanduan uang, nggak harus jadi materialistik, tapi juga perlu Anda perhatikan itu. Dan terakhir, dimensi estetika, dimensi keindahan, kerapihan, kebersihan, kewangian, itu juga penting. 7 dimensi Anda kembangkan, Bapak Ibu, maka Anda menjadi insan kamil, manusia paripurna, holistic person, atau meraih holistic happiness, kebahagiaan yang komplit. Terima kasih, sampai ketemu saya lagi di video berikutnya.